Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan Happy Start Family. Sebelum kita dengerin renungan, mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini, buat sehat, buat semua yang Tuhan kasih sama kami. Kami bersyukur biar hati kami, pikiran kami boleh fokus saat kami dengerin renungan. Biar kami boleh merefleksikannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali selamat pagi, saya sapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Renungan hari ini saya beri judul yang namanya belas kasihan. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke, yang saya pelajari dari konteks dari firman Tuhan ini adalah artinya adalah banyak orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Sekalipun mungkin mereka kenal Tuhan, mungkin mereka kenalnya setengah-setengah. Nah, dari konteks ini adalah saya mau bahas tentang belas kasihan ya Bapak Ibu. Belas kasihan itu adalah satu refleksi dari ketika kita melihat seseorang ataupun melihat sesuatu hal yang buat kita tuh kayak aduh kok seperti itu ya. Nah, artinya ketika timbul belas kasihan, ini adalah ada satu tindakan yang harus kita ambil Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur banget beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala itu berbicara tentang DNA Kristus atau DNA Yesus. Salah satunya adalah belas kasihan. Nah, ketika kita punya yang namanya DNA Yesus yang itu belas kasihan, judul perikop saya belas kasihan ya. Ketika kita punya itu, artinya akan ada satu tindakan yang akan kita ambil Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, aduh kasihannya, bukan. Belas kasihan itu adalah hati yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita melihat mungkin orang agak susah atau mungkin orang dalam kesusahan. Itu timbul belas kasihan dan saya berpikir ketika timbul belas kasihan itu bukannya kita diam-diam aja Bapak Ibu, bukan. Tapi kita akan percaya bahwa ketika Tuhan taruh belas kasihan itu dalam hidup kita, ada satu tindakan yang bisa kita lakukan. Mungkin bukan semena-mena bukan karena uang, tapi mungkin karena satu tindakan contoh, oh dia butuh pertolongan apa? Butuh curhat, butuh waktu kita, kasih. Gampang nggak? Enggak, tapi harus gitu loh. Jadi berbicara tentang belas kasihan itu, saya mau bawa sharing ini dengan satu kesaksian saya. Jadi buat kami, Desember itu adalah bulan yang cukup agak berat dibalik bulan-bulan sebelumnya. Karena kami itu harus yang namanya close 2 outlet kami. Tapi kami bersyukur dengan apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan buat hidup kami. Jadi belas kasihan itu kami rasakan bahwa pertama saya sangat bersyukur dengan Bapak Gembala yang ngajarin tentang DNA Yesus, tentang belas kasihan. Artinya saya melihat pertumbuhan yang luar biasa. Pertama dari keluarga saya. Saya lihat cici-cici saya dan ketika mereka yang udah lihat kondisi saya, mereka tuh nggak tinggal diem. Mereka tuh banyak yang namanya support saya selama saya lagi di dalam keadaan yang cukup down. Baik cici saya, banyak lah teman-teman gereja gitu kan. Dan satu lagi ada satu kesaksian saat itu karena kondisi ekonomi yang agak kurang baik, istri saya bilang wah kayaknya kita butuh kendaraan nih buat antar jemput Viani karena kan aku kerja dan juga masa karena aku kerja istriku kalau tiap hari naik bajai kan lumayan gitu loh. Dulu mungkin oke, fine karena kami masih punya ada 2 outlet. Sekarang outlet kami udah close dua-duanya. Jadi kami cuma bisa ngandelin
ya pameran dan juga lain hal lah ya. Intinya ketika ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ya istriku ngobrol sama seseorang, wah ngobrol tentang satu sepeda listrik dan akhirnya inilah yang saya bilang gereja kita tuh bertumbuh. Artinya ketika Bapak Gembala yang Bapak Gembala bagikan itu bertumbuh di semua jemaat. Contohnya ketika ngomong sepanjang lebar kami ngomong akhirnya orang tersebut tergerak hatinya belas kasihan dan dia cuma bilang ya udah besok kamu ambil sepedanya. Wow, itu saya sampai amazing karena jujur harga sepedanya nggak murah tapi paling nggak itu sangat membantu kami. Artinya di sini bukan karena orang itu mampu tapi karena memang sekalipun karena ada orang mampu aja nggak mau bantu, bukan nggak mau bantu, sorry, ada orang mampu aja tuh belum tentu punya hati seperti itu gitu loh. Jadi kembali lagi kita belajar bahwa belas kasihan ini adalah satu tindakan yang bisa kita ambil gitu loh. Baik mungkin menolong orang yang mungkin sedang butuh perhatian ataupun butuh curhat, bukan sekedar uang ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya biarlah kita belajar di sini. Kalau di sini konteksnya adalah tentang tuaian jiwa-jiwa. Saya mau bawa belas kasihan ini dalam versinya saya adalah kehidupan saya, apa yang saya alami itu yang Tuhan buat dalam hidup saya. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar arti dari belas kasihan. Terutama ketika firman-Mu katakan bahwa banyak tuaian yang sudah menguning. Maka pakai kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.